Aku sedang di pasar ikan, sibuk menjual kepiting ke pelanggan saat aku berbalik dan melihat pria ini mencuri ikan kami. Dengan cepat ia kabur, ku ambil batu mengarahkannya ke pencuri itu, tapi tiba-tiba ada laki-laki muncul dan batunya malah mengenainya. Hei, apa itu? Lepaskan aku. Bukankah seharusnya paling tidak kau minta maaf? Aku melihat sekeliling dan pencuri itu tak terlihat dimanapun. Pencuri itu kabur, kau yang harusnya minta maaf. Tapi laki-laki itu hanya mengerutkan kening lalu pergi. Hai, aku Serena dan aku dibesarkan di sini. Di kota nelayan yang indah ini. Saat aku masih kecil, aku kehilangan ibu dan ayahku di laut, jadi nenek membesarkanku. Kami tak sanggup membiayai sekolahku, jadi aku bantu nenek menjual ikan di pasar untuk memenuhi kebutuhan. Tapi semua tak selalu mudah. Serena, kau tak apa? Ya, aku hanya berharap orang-orang tak mencuri. Aku tahu, semoga ikan itu lebih bau dan bakal membuat mereka sakit perut. Itu Edward, sahabatku sedari kecil. Orang tua Edward juga nelayan, jadi secara alami kami terkait bersama dan tumbuh tak terpisahkan. Kemudian saat aku dan Edward sedang sibuk tutup, ku dengar suara gumaman dan melihat Pak Aldrich, pengawas penangkapan ikan. Siapa saja yang ketahuan menangkap ikan bas bergaris akan dikenai denda besar. Apa? Dia pasti bercanda denganku. Pak, itu hanya dianggap perburuan liar kalau ditangkap di luar musimnya, padahal tidak. Oh ya? Apa kau punya dokumen resmi yang mengungguli keputusanku? Tidak. Kurasa begitu. Dia jelas menyalahgunakan kekuasaannya. Di rumah, ku beritahu nenek semua yang telah terjadi di pasar ikan. Aku tahu itu tak adil, sayang. Tapi mungkin suatu hari nanti kau bisa belajar menjadi pengacara hebat dan membantu para nelayan lokal. Aku ingin membantu, aku bisa membimbingmu kalau kau mau. Itu brilian. Sejak itu, Edward menepati kata-katanya dan mengajariku. Dia pandai dan sangat sabar dalam menjelaskan banyak hal padaku. Waktu berlalu cepat dan saat aku menginjak 13 tahun, aku naksir berat pada Edward. Tapi aku tak tahu bagaimana perasaannya terhadapku. Aku akan cuci-cuci. Di masa mendatang aku akan selalu berbagi pekerjaan rumah denganmu. Apa maksudnya dengan itu? Apa dia juga punya perasaan terhadapku? Hari berikutnya, saat aku dan Edward sedang makan es krim, beberapa anak datang dan mulai mengolokku. Apa kau tahu kebanyakan makan es krim membuatmu gendut? Oh, tentu kau tak tahu, karena kau tak sekolah. Dia tak perlu sekolah, dia masih jauh lebih pintar dari yang kau bisa. Kenapa kau selalu membelaku? Apa itu karena kau menganggapku sebagai adik? Aku harus berhenti berkhayal. Dia tak punya rasa semacam itu terhadapku. Kemudian saat aku menginjak 17 tahun, sesuatu yang buruk terjadi. Nenek sakit keras hingga meninggal dunia. Saat di pemakaman aku merasa begitu kesepian dengan semua orang dewasa yang ada dan Edward tak terlihat dimanapun. Saat semuanya sudah beres, Om Leon berkata dia akan membawaku tinggal dengan keluarganya di kota. Aku harus beritahu Edward, tapi saat aku sampai ke rumahnya terkunci. Jadi dengan cepat ku selipkan catatan dengan alamat omku di bawah pintunya, kemudian pindah ke kota. Segera saat kami memasuki rumah besar itu, Tante Clara dan Rachel sudah ada di sana merengut. Bisa kau cium bau busuk ikan? Tolong, pakailah parfum. Cukup, kalian akan membuat Serena merasa diterima di sini. Tolong siapkan kamar yang baik dan semua yang dibutuhkan Serena. Bukan awal yang baik. Tapi kemudian Om Leon harus pergi dinas bisnis dan meminta Tante Clara untuk mencarikanku tutor karena dia khawatir pergi sekolah akan membuatku kaget. Aku sangat bersemangat untuk akhirnya belajar dan mengejar impian pengacaraku. Namun, semua tutor yang Bibi Clara carikan buruk sekali. Malah aku yang harus mengajari mereka hal yang sederhana. Sementara Bibi Clara menghujaniku dengan tugas untuk dijalankan. Tiba-tiba, kulihat sekelebat anjing dan anak laki-laki. Lalu brak! Dasar kau idiot! Bagaimana aku bisa bersepeda pulang dengan lutut terluka? Kau dengar ini, Rex? Bagaimana dia akan pulang bersepeda? Maaf, aku akan mengantarmu pulang. Kuterima tawarannya, terutama karena aku tak punya banyak pilihan. Berapa nomormu? Wah, itu langkah yang cepat. Jangan berkhayal. Aku butuh andai kuputuskan untuk menuntutmu. Cowok itu, Henry, akhirnya berhenti main-main dan memberiku nomornya. Saat kami tiba di rumah besar itu, kulihat sosok yang tak asing. Edward! Aku tertati-tati dan melingkarkan lenganku di tubuhnya. Siapa kau? Sebelum aku bisa merespon, Henry mengangkat bahu, kemudian pergi. Edward kemudian memberitahuku semua kejadian tragis yang terjadi padanya. Ayahku membuat keputusan buruk melakukan pemancingan dengan dinamit. Penjaga pantai menangkapnya, tapi saat dia mencoba kabur, kapalnya menabrak karang. Kami harus pindah ke kota ini untuk perawatannya. Untungnya aku dapat beasiswa kuliah di sini, jadi aku bisa belajar dan juga merawat ayah. Aku sangat menyesal butuh waktu lama sekali untuk menemukanmu. Tak apa, aku mengerti. Itu semua terdengar mengerikan. Bagaimana denganmu? Jadi kau tinggal di rumah besar itu sekarang? Apa cowok itu tadi pacarmu? Henry? Oh, tidak. Dia hanya... Baguslah, karena ya, aku ingin memberitahumu kalau aku merindukanmu dan aku mencintaimu, Serena. Tapi kau bilang aku hanya adik bagimu. Aku masih 13 tahun, aku tak paham perasaanku saat itu. Tapi sekarang aku tahu. Serena, tak ada dirimu di sisiku membuatku sangat hampa. Maukah kau menjadi pacarku? Kami mulai pacaran dan ada Edward di sisiku rasanya begitu hebat. Aku mengeluhkan tentang tutorku yang buruk sekali ketika Edward menyarankan dia saja yang jadi tutorku. Itu ide yang bagus.
Kau hanya perlu siapkan CV yang buruk supaya tanteku mempekerjakanmu. Dan itu berhasil. Aku tak berharap kau bisa maju lebih jauh dengan yang satu ini. Dia agak dungu. Ada apa dengan kalian berdua? Dia tak suka ada aku di sini. Di tengah-tengah pelajaran, Edward mendapat panggilan dari rumah sakit memintanya untuk segera membayar tagihan ayahnya sebelum kondisinya makin parah. Aku sedang menenangkannya saat Rachel menerobos masuk. Serena, ambilkan aku es. Oh, hai yang di sana. Keluar! Siapa itu? Rachel, sepupuku. Edward sepertinya teralihkan setelahnya. Kurasa dia sedih mengenai ayahnya. Dia menyuruhku melanjutkan latihan soalku dan pergi ke kamar mandi. Aku selesai dengan pekerjaan itu tapi Edward masih belum kembali. Apa dia tersesat di rumah besar ini atau apa? Aku pergi mencarinya dan kaget melihat dia dan Rachel dengan senang tertawa bersama. Hai, Serena. Aku cuma mengambil air. Aku mengacuhkan Edward dan lanjut belajar sendiri. Apa kau cemburu? Aku hanya bersikap sopan. Sial, dia tahu aku tak bisa marah padanya saat dia tersenyum padaku seperti itu. Tapi saat kami lanjut belajar, aku tak bisa benar-benar hilangkan perasaan tak nyamanku. Tapi kemudian di hari berikutnya aku sedang menunggu untuk belajar dengan Edward saat Edward tak akan datang hari ini. Apa? Aku bertanya kenapa padanya, tapi dia hanya berjalan pergi. Saat dia pergi, ku dengar dia meminta pelayannya membawakan buah-buahan untuk Rachel dan tutor barunya. Hah? Sejak kapan Rachel punya tutor? Merasakan ada yang tak beres, aku menyelinap ke ruangan Rachel dan melihat Edward. Serena, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Oh, apa menguntit jadi hobi barumu sekarang? Aku memandang Edward, tapi dia hanya duduk terdiam, jadi aku berlari pergi dengan mata berkaca-kaca dan hati yang luka. Edward berusaha menelponku, tapi kuacuhkan saja. Malam itu dia mengirimiku pesan dan bersikeras menungguku. Aku ingin mendengar penjelasannya, tapi masih sangat marah padanya. Serena, aku mohon, tantemu bilang padaku aku tak bisa lagi mengajarimu dan memintaku menjadi tutor Rachel saja. Aku butuh uang itu untuk perawatan ayahku. Tak bisa kutolak jumlah uang ini. Tantuku ini memang tukang sihir. Aku sangat menyesal. Aku lebih memilih mengajarimu. Kau satu-satunya gadis untukku, tapi aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jadi mari kita rahasiakan hubungan kita. Oke? Itu bukan masalah besar ya kan? Akulah yang dia inginkan, bukan Rachel. Hari ulang tahun Edward sebentar lagi dan kami akan kencan di restoran ini hari ini. Aku sangat bersemangat saat ponselku berbunyi. Maaf sayang, ada sesuatu yang terjadi. Aku tak bisa datang. X. Itu pasti hal yang sangat penting untuknya hingga membatalkannya seperti itu. Tapi di perjalanan pulang, aku melewati restoran lain dan tak bisa mempercayai mataku. Edward dan Rachel duduk bersama. Kemarahan menguasai diriku dan sebelum bisa kuhentikan diriku sendiri, aku menyerbu masuk. Edward, teganya kau. Astaga, ada apa denganmu? Dia bahkan bukan tutormu lagi. Tanya dia berapa lama dia sudah mengenalku. Aku ini cuma tutormu. Itu saja. Aku tak bisa percaya ini, jadi aku bergegas pergi. Aku merasa seperti orang bodoh karena pernah percaya kebohongannya. Sambil berlari menangis, aku menabrak Henry. Kau terlihat seolah baru saja diputuskan. Hehehe. Kesedihanku tak lagi terbendung, jadi aku mulai menangis lebih keras. Itu bukan aku. Aku tak melakukan apa-apa. Tolong berhentilah menangis. Apa ada yang kau inginkan? Apapun. Bagaimana kalau akuarium? Ternyata akuarium adalah yang kubutuhkan. Melihat ikan itu sangat menenangkan dan Henry ternyata sangat menyenangkan bersamanya. Orang tuamu pasti sangat santai menghadapimu. Tidak, ibuku yang pengacara justru kebalikannya. Oh wow, itu keren. Itu mimpiku untuk menjadi pengacara. Benarkah sekolahku sedang mengadakan wawancara kursus dasar hukum? Kau sebaiknya mendaftar. Kursus dasar hukum ya? Apa sebaiknya aku coba? Aku sampai di rumah merasa lebih baik, tapi Tante Clara tak mau membiarkan aku sendiri dengan rutinitas mengejeknya. Kau anak manja. Tak lama lagi usiamu 18 tahun dan aku bisa lepas tangan darimu. Aku sudah muak. Jadi kuputuskan untuk mendaftar program yayasan yang disebutkan Henry. Waktunya fokus ke cita-citaku tanpa gangguan lebih lanjut. Aku belajar giat dan pergi ke perpustakaan untuk materi. Henry menawarkan bantuan dan meskipun kadang aku masih menganggapnya kekanakan, dia sebenarnya cukup pandai dan tahu banyak soal hukum. Suatu kali Henry mengundangku datang menyaksikan tim debatnya. Hanya saja saat aku datang dan bicara ke Henry, kulihat Edward masuk. Ayahku masih sakit, tapi ternyata kau di sini. Bersamanya, Serena bisa pergi kemanapun yang dia suka. Tak apa, Henry, biar ku tangan ini. Rachel itu hanya temanku. Aku mencintaimu, bukan dia. Aku hanya perlu menghasilkan uang yang cukup. Kemudian aku akan mengakhiri kekacauan dengan Rachel selamanya. Apa yang dilakukannya masih sulit diterima, tapi dia berada di situasi yang sulit. Aku akan jadi pacar yang buruk jika tak mendukungnya, ya kan? Terlepas dari semua drama ini, aku sudah belajar dengan giat dan sekarang waktunya untuk wawancaraku. Hanya saja di perjalananku ke sana, kulihat ada wanita yang membentak dua siswa. Lihat kemana arahmu pergi, kalian idiot. Permisi, tapi ini tempat penyeberangan pejalan kaki. Dengan demikian kesalahan pengemudi karena tidak berhenti. Beraninya kau bicara hukum padaku, kau anak kecil. Apa kau tahu siapa aku? Tapi saat semua orang mulai bergumam, dia tak punya pilihan lain kecuali berkendara pergi. Apa yang terjadi? Ku jelaskan padanya dan menunjuk mobil wanita itu. Dia tak berkata apa-apa, tapi terlihat cukup kaget. Kami kemudian pergi wawancara, tapi saat ku beritahu asisten itu namaku, dia tersenyum dan berkata, kau tak perlu mengantri.
Bus Shelton terkesan dengan profilmu, jadi dia ingin mewawancaraimu sendiri. Lebih baik kalau kau mengikuti prosedur yang benar. Aku agak bingung, tapi Henry lebih tahu daripada aku. Akhirnya aku menjalani wawancara dengan orang lain, dan aku lolos. Yeay! Sejak itu aku belajar giat dan Henry sangat membantuku. Di hari pertama ujian lisan, dia bahkan datang untuk mendukungku. Hanya saja, segera saat aku masuk ke ruangan, kulihat wanita kasar itu berdiri di sana. Tunggu, dia adalah jurinya! Rasa gugup menggeliatiku, tapi aku tetap tenang dan mengerjakan ujian dengan baik. Tapi setelahnya, dia menghampiriku. Jangan harap kau dapat kelulusan dariku. Kau anak yang manipulatif, merayu anakku untuk masuk ke kampus ini. Hah? Anaknya? Siapa? Ibu tak bisa lakukan itu. Ujian ini direkam. Mereka akan tahu kalau ibu hanya berprasangka. Aku tegaskan kau putus hubungan dengan penipu ini sekarang juga. Dia mempermalukanku di depan kerumunan dan berusaha menodai reputasiku yang sempurna. Tidak, dia tidak begitu. Dia hanya mengatakan kebenaran. Oh, dan hari itu, aku sengaja memanggilnya untuk wawancara, tapi ternyata kau ikut campur. Dan sejak itu, ular ini mengikutimu kemanapun. Jadi akhiri ini sekarang juga, atau pergilah. Jadi wanita ini Bus Shayden? Dan parahnya lagi, dia adalah ibu Henry? Tiba-tiba Henry meraih tanganku dan menuntunku keluar dari sana. Beraninya kau! Kau ini tak tahu diuntung dan manja. Aku hanya mengadopsimu supaya seseorang mengurusku di hari tuaku. Tapi kau tahu tidak? Kau tak akan pernah jadi anakku. Jangan lupa untuk meminum obat ibu 2 kali sehari. Melihatnya balas bicara ke ibunya hanya untuk membelaku, aku tak tahan, kecuali bertanya, Henry, kenapa kau begitu banyak membantuku? Itu karena ibu yang salah, dan melihatmu ditekan seperti itu membuatku sakit sekali. Kenapa, Henry? Karena aku sangat menyukaimu. Biarkan aku ada untukmu. Henry, ibumu tak seharusnya bicara padamu seperti itu, tapi dia hanya marah karena peduli padamu. Kau sebaiknya bicara padanya. Aku sangat berharap semuanya akan membaik di antara mereka. Henry mengantarku pulang dan sekarang yang bisa kupikirkan hanyalah pernyataan cintanya. Jujur saja aku memang punya perasaan ke Henry, tapi bagaimana dengan Edward? Bagaimana dengan tahun-tahun yang kami habiskan bersama? Tiba-tiba aku mendapat pesan dari Edward meminta untuk bertemu. Kurasa sudah waktunya untuk menyelesaikan hal ini. Sementara menunggu Edward memesan es krim, aku mendapat pesan dari Henry, mengatakan dia menuju ke tempatku untuk berita yang baik. Aku memintanya menjemputku saja. Ini mengingatkanku pada desa nelayan kita di musim panas dan membeli es krim di penghujung hari yang terik. Aku mencintaimu, Serena. Aku selalu mengenang memori kita bersama setiap hari. Edward, sebenarnya ini tak akan berhasil. Kurasa kita sebaiknya berhenti saling bertemu. Apa? Kenapa? Aku segera menyadari kalau ada yang salah dengan hubungan kita. Aku hanya tak punya keberanian untuk menghadapinya. Kita punya persahabatan spesial yang kuhargai dan kujaga. Tapi kurasa sudah waktunya menerima kenyataan bahwa kita tak ditakdirkan untuk satu sama lain. Selamat tinggal Edward, kuharap yang terbaik bagimu dan Rachel. Saat aku keluar dari sana, kulihat Henry menungguku dan aku langsung merasa lebih baik. Aku sudah berbaikan dengan ibu. Ibu minta maaf atas yang ia katakan saat sedang emosi dan bilang aku selalu akan jadi anaknya yang sejati. Henry, itu berita yang menggembirakan. Tepat saat itu ku terima sebuah pesan dari Bu Shayden. Serena, aku minta maaf atas perilakuku. Aku sangat senang Henry mengenal calon pengacara yang sangat bijaksana sepertimu. Sepertinya semua akan berjalan dengan baik. Aku sampai di rumah, tak menyangka akan melihat Rachel menangis. Ibu, buatlah dia pergi. Ini semua salahnya. Beraninya kau mempengaruhi Edward. Dia berhenti membimbing Rachel dan sekarang Rachelku sayang kebingungan. Aku akan tetap mempekerjakan tutor buruk untukmu dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kau menyerah. Jadi begitu. Jadi Om Leon menahan uang saku Rachel dan mengambil kartu kredit Tante Clara. Dia juga membuat mereka meminta maaf padaku. Kukatakan padanya mengenai penempatan beasiswaku dan Om Leon sangat senang untukku. Lalu menawarkan menyewakanku apartemen dekat kampus. Sudah waktunya menjalani mimpiku. Sekarang hanya ada satu hal untuk dilakukan, mengajak Henry mengunjungi kampung halamanku bersamaku. Tempat ini tampak tak asing bagiku. Kurasa aku kesini saat anak-anak. Ya, ada anak perempuan aneh yang melempar batu padaku kemudian marah-marah. Aku tiba-tiba menyadari Henry adalah turis yang kutemui saat usiaku 10 tahun. Iya, itu aku. Henry terlihat terkejut kemudian tiba-tiba mendekapku. Kurasa beberapa hal memang sudah ditakdirkan. Itu merupakan putaran terakhir dan aku di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku dan aku bisa melihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasinya sejauh yang mobil itu bisa. Tiba-tiba, ku dengar suara aneh datang dari mesin dan langsung kehilangan kontrol. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan menuju rerumputan. Hai, aku Natalie, dan ini aku di balik kemudi itu. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di situasi itu. Jadi mari kita mulai dari awal. Aku terlahir dari keluarga pembalap, jadi kecintaan akan olahraga secara alami mengalir dalam nadiku. Tapi hidupku entah bagaimana mirip dengan Maggie Patton di film Herbie karena ayah tak izinkan aku balapan. Sebaliknya, ayah menyerahkan segenap keyakinannya pada kakak adopsiku Jeremy dan mencurahkan segala yang ia ketahui untuk mengajarinya, dengan harapan dia akan menjadi pembalap handal. Hanya saja, penjelasan akan hal ini tak serumit di film. Ibuku meninggal saat aku baru lahir, tapi tak ada kecelakaan kendaraan yang terlibat.
Hanya opini ayahku bahwa wanita seharusnya lembut dan manis. jadi dia melarangku untuk berpartisipasi di perlombaan atau apapun yang berbahaya. Selain daripada itu, tumbuh dengan Jeremy di sampingku sungguh satu keberkahan. Meski tak sedara, kami sangat dekat. Jeremy sering membolehkanku berkendara di mobil balapnya tanpa sepengetahuan ayah dan bahkan mengajariku semua yang dia telah pelajari dari ayah. Seiring waktu, aku bisa mengejarnya dalam hal kecakapan dalam balap. Hari ini dia ada pertandingan besar dan seperti biasanya aku pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Tapi dia masih di tempat tidur, wajahnya pucat dan jelas sedang kesakitan. Jeremy, ada masalah apa? Kurasa aku keracunan makanan dari hotdog di pom bensin itu. Astaga, lewatkan saja. Kau tak bisa berkendara dengan kondisi ini. Tak bisa. Ini babak kualifikasi untuk musim perlombaan. Ayah akan sangat kecewa padaku. Jadi, hanya ada satu cara. Hei, aku bisa menggantikanmu. Apa kau gila, Niti? Yesus, dengar. Tak ada waktu. Di balik pakaian balap, tak ada yang bisa membedakan kita. Dia enggan untuk beberapa saat tapi akhirnya menyerah. Jadi disinilah aku dalam tampilan super keren. Kurasakan gelombang kegembiraan yang membuatku melesat ke lintasan, melewati para pembalap lain dengan akurasi yang cekatan. Aku meninggalkan jejak asap di belakangku saat dengan mulus aku meliuk di tikungan yang sempit. Ketika sampai di putaran terakhir, ku kerahkan semua dan selesai di peringkat pertama. Hore! Aku kembali ke area tunggu setelah perlombaan, lalu tiba-tiba ditarik pergi. Hei, ini Jeremy. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Hanya ingin pastikan kau baik-baik saja. Selamat atas peringkat pertamamu. Terima kasih, sekarang tukar pakaian denganku. Mereka perlu melihat wajahmu di podium. Saat Jeremy mengangkat trofi, aku tak tahan membayangkan diriku sendiri di tempatnya, diliputi kegembiraan. Malam itu, perlombaan diulang di TV. Jeremy, gayamu berbeda hari ini. Kau akhirnya paham bagaimana mengemudi dengan lebih bebas. Selalu kukatakan kau punya potensi, tapi kau tak punya nyali untuk mendobrak keterbatasan. Tapi jika kau terus balapan seperti itu, kita mungkin perlu menyediakan satu rak piala lagi. Ya, akan kuusahakan. Kau sangat keren hari ini, teruslah melakukannya dengan baik. Setelah perlombaan itu, aku masih rasakan aliran listrik membekas di tulangku. Jadi ku minta Jeremy membolehkanku mengambil tempatnya. Cukup, Neti. Terakhir kali itu kulakukan sebagai pilihan terakhir. Toh kau tak sungguh ingin menjadi pembalap? Biar ku bantu kau, sementara itu kau bisa fokus pada passionmu. Melihatnya ragu, aku melanjutkan. Jika kau takut tertangkap, beradalah di sana sepanjang waktu, jadi kita bisa bertukar kembali kapanpun kita perlu. Jeremy ya Jeremy, tak bisa menolak tatapan mata anak anjingku. Setelah itu, ku pakai pakaian balap Jeremy dan memasuki semua kompetisinya. Sementara waktu itu, Jeremy akan bersembunyi di antara kerumunan orang dan menunggu. Oh, apa aku sudah sebutkan kalau kakakku ini fanatik berat merajut? Dia bahkan menjalankan bisnis Etsy yang diisi dengan karya luar biasa yang dibuatnya sendiri. Semuanya berjalan cukup lancar, tapi latihan di depan umum tidak memungkinkan karena kami harus menjaga rahasia ini dari ayah. Jadi rencana Jeremy adalah aku pura-pura pacaran dengan tim mekanik Royce yang juga sahabatnya. Ini akan memberiku alasan untuk pergi ke lintasan secara rutin untuk berlatih. Hari berikutnya, Jeremy mengajakku menemui Royce dan untungnya dia juga ramah dan setuju untuk segera membantu kami. Meskipun menyeimbangkan antara sekolah dan balap itu sulit, aku masih tetap melakukannya dengan baik. Di sekolah, tak ada yang tahu aku datang dari keluarga pembalap karena kami tak pernah muncul bersama di publik. Bukan bermaksud sombong, tapi banyak cowok yang naksir padaku. Tapi cowok bernama Liam ini yang paling menonjol. Dia sebenarnya saingan terberat Jeremy, jadi aku tak bisa menahan tawa dalam hati saat dia berusaha merayuku di sekolah. Kalau kau ini sayur, kau pasti jadi ketimut. Lalu berubah iri padaku di lintasan balap karena dia tak tahu kalau akulah yang berada di balik kostum ini. Itu masuk akal mengingat dia belum pernah kalah oleh Jeremy berkali-kali sebelumnya. Ya, hei Jeremy, apa rahasiamu? Gaya balapmu sudah berubah sangat drastis. Kemudian seorang anggota staf dari tim kami menoleh padaku. Ya, dan kau sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku cuma fokus ke perlombaan. Dengan demikian, ini memulai persaingan resmiku antara aku dan Liam. Kami berlomba dengan ketat, tapi tiba-tiba mesinku mati dan berhenti di tengah-tengah lintasan. Kusaksikan beberapa mobil melaju melewatiku dan Liam meraih kemenangan. Kemenanganku! Melihat cowok itu keluar dari mobilnya dan menampakkan wajah soknya membuat darahku mendidih. Minggu berikutnya aku berada di perlombaan lain untuk menebus kegagalanku minggu lalu. Tapi kali ini banku kempes. Apa para dewa balap menentangku mengalahkan Liam? Karena kekalahan beruntun yang kualami, beberapa sponsor mengancam akan menarik sponsor mereka jika aku tak menang di perlombaan berikutnya. Jadi, kali ini kusuruh Royce mengecek 2 kali. Tidak, 3 kali agar mobilnya siap untuk balapan. Aku mengamati setiap sudut dan celah, sama seperti beberapa balapan terakhir. Jika ada sesuatu yang salah lagi, maka tebakanku adalah ada cowok licik yang berniat menyabotasimu. Balapanku berikutnya berjalan lancar, tapi di lap terakhir, saat aku mencapai tikungan yang sempit, ku injak rem dan mobilku tak melambat. Waktu seakan melambat saat tembok itu semakin mendekat. Telapak tanganku mencengkeram kemudi, itu merupakan perpaduan keputusan dan naluri di sepersekian detik. Tapi aku berhasil berbelok. Ban berderit protes saat aku berhasil menghindari bencana.
Nyaris saja. Kulihat garis finish dan menyaksikan Liam sekali lagi berhasil meraih posisi pertama. Dia pasti ada di balik ini. Jadi dengan cepat ku ganti pakaian dan masuk ke ruang tunggu Liam untuk menemuinya. Oh, malaikatku, apa yang kau lakukan di medan pertempuran yang berkobar ini? Itu kau yang melakukan trik ke kakakku, ya kan? Mengakulah. Kakakmu? Siapa? Jeremy Wilson, kau juga menyabotase mobil orang lain atau apa? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berakting. Kau yang paling diuntungkan kalau kakakku kalah. Akhir-akhir ini mobilnya terus rusak. Ini tak mungkin suatu kebetulan. Sepertinya cuma keberuntungan yang berpihak padaku. Lihatlah, cewek yang kusukai juga kebetulan berasal dari keluarga pembalap terkenal. Kita ini pasangan yang tercipta di surga. Bagaimana bisa kau begitu santai soal ini? Apa kau tak tahu betapa bahayanya mengemudi dengan rem blong? Jika bukan karena keterampilan mengemudiku, aku pasti sudah terluka. Tunggu, keterampilan mengemudimu? Apa kau yang mengemudikan mobil itu? Maksudku, kakakku. Oh ya Tuhan, itu kau. Aku tahu ada yang janggal akhir-akhir ini. Jaga mulutmu. Aku tak berkata apa-apa. Fokus pada pembahasan yang sebenarnya. Kau mengakui kejahatan itu atau aku akan menyelidiki dan mengekspos wajahmu yang asli ke seluruh dunia. Camkan kata-kataku. Aku tak percaya baru saja kubocorkan rahasiaku kesayangan utamaku. Kalau Jeremy tahu soal ini, dia pasti akan menyuruhku untuk berhenti balapan. Jadi, setelah malam tanpa tidur, kuputuskan menemui Liam untuk bicara baik-baik. Tapi dia menemukanku terlebih dahulu. Apa kau ini Google? Karena kau punya semua yang ku cari. Berhentilah main-main. Aku belum selesai denganmu. Kasus kau merusak mobilku. Aku tak tahu soal itu, aku bersumpah. Aku ini kompetitif tapi tak serendah itu. Tapi bukankah normal mobil kadang mendadak rusak? Kesampingkan itu dulu. Oh iya, apakah sudah beritahu siapapun soal identitasku? Tidak, tapi memangnya kenapa soal itu? Aku ingin kau tutup mulut, jadi mari buat kesepakatan. Apa yang kau mau? Kecuali kencan seperti yang ada di film roman picisan, tentu saja. Kalau begitu, tak ada. Cuma jangan menghindariku lagi. Dan beritahu aku kenapa kau harus menyamar sebagai kakakmu. Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tanya orang lain. Baiklah, berjanjilah kau tak akan bilang siapapun. Kemudian kuceritakan Liam semuanya. Dan sejak hari itu dia resmi menjadi bayang-bayangku. Tak peduli di sekolah atau di lintasan. Aku perlu komplain ke Spotify karena tak menamaimu single terpanas minggu ini. Oh wow, mereka terlihat begitu imut bersama. Meskipun mereka kompetitor, cinta selalu menang. Dan itulah bagaimana kami tak sengaja menjadi dekat di dunia balap. Awalnya, kurasa Liam sangat mengganggu, tapi segera kusadari hasratnya yang besar untuk balapan cocok denganku. Dan wawasannya dalam dunia balap di luar dugaan, sungguh memukau. Kudapati diriku membuka diri pada Liam, berbagi pandangan dan perasaanku dengan mudah dan entah, aku merasa senang di dekatnya. Tapi misteri seputar mobilku yang rusak belum terpecahkan, jadi aku tak boleh lengah. Dan datanglah perlombaan kualifikasi terakhir sebelum kejuaraan. Ayahku juga ada di sini hari ini untuk memberi motivasi semua orang. Aku sangat gugup, tapi masih harus berlagak kasmaran dengan Royce di depan ayah. Jelas, Liam tak senang soal itu. Dia terus datang di antara kami meskipun dia tahu kami hanya berpura-pura. Natalie, fokus. Aku tak tahan menahan rahasiaku ini lebih lama lagi, jadi aku harus menjalani hari ini untuk membuktikan diri. Kemudian mengungkap kebenaran padanya dan berlomba dengan identitasku sendiri. Kunyalakan mesin pada kekuatan penuh dan merasakan kekuatannya yang besar saat aku melaju. Helmku melawan angin dan hembusan angin seperti sebuah simfoni yang mendebarkan. Itu adalah putaran terakhir dan aku berada di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku, mobil Liam, dan bisa kulihat garis finish semakin dekat. Jadi, ku dorong akselerasi sejauh mungkin. Saat aku berpacu melaluinya, aku sangat cermat dan cepat. Jantungku berdebar di dadaku dan aku bisa rasakan adrenalin melaju melalui tubuhku. Tiba-tiba, suara aneh datang dari mobilku dan aku langsung hilang kendali. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan. Aku merasa pusing, tapi untungnya tak terluka sedikit pun. Saat aku sampai, orang pertama yang kulihat adalah Liam. Dia meninggalkan semuanya hanya untuk memeriksa apa aku baik-baik saja. Dia membawaku ke pit stop, di mana rekan timku bergegas untuk membantu. Tiba-tiba, ayahku muncul. Aku panik dan tak tahu kemana akan pergi atau sembunyi saat... Natalie, tak perlu sembunyi lagi, aku sudah tahu. Bagaimana? Itu tak penting. Lihatlah kau, sungguh kacau. Aku hanya ingin buktikan padamu kalau aku bisa melakukannya. Ini adalah passionku, kenapa ayah selalu menghentikanku? Passionmu? Maksudmu jatuh keluar jalur? Ayah hanya mengabaikan semua kesempatan saat kuraih juara pertama. Ayah adalah ayah jahat, egois, mengerikan, yang tak punya kasih sayang untuk anak-anakmu dan selalu memaksa orang lain lakukan ini dan itu. Orang tak menghormatimu karena mereka ingin, semua hanya mendengarmu karena takut padamu. Seperti aku dan Jeremy. Tepat saat itu, ayah menamparku keras di pipi. Aku terhuyung ke belakang dan jatuh ke Liam. Itu kamu, ya kan? Aku minta maaf. Aku hanya tak bisa melihatmu dalam bahaya lagi. Bertemu denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku.
Sebelum semua orang bisa melihatku menangis, aku lari kabur. Aku tak punya apa-apa lagi. Tak ada yang memahamiku. Tak ada. Aku berbaring di kamarku, diliputi awan kelam setelah hukuman ayah seminggu lamanya. Tiba-tiba ada kerikil mengenai jendelaku. Itu Liam. Dia berusaha melemparkan tali padaku. Setelah sejenak ragu, aku akhirnya memanjat turun. Aku minta maaf aku bertindak di belakangmu. Aku tak tahu ayahmu akan bertindak sejauh itu. Aku peduli padamu dan hanya ingin kau selamat. Tapi sekarang aku sadar cara melakukan itu adalah dengan menemukan siapa pelaku sebenarnya yang merusak mobilmu. Permintaan maaf Liam terasa begitu tulus. Lihatlah dia, aku tak bisa marah selamanya. Terakhir kali kau balapan, kau tak pernah meninggalkan mobilmu. Pra-pemeriksaan adalah hal yang perlu kita cermati. Apa kau yakin kau bisa percaya penuh dengan si Royce? Dia adalah sahabat kakakku, kenapa dia mau menyabotaseku? Kau hanya bersikap subjektif. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul kembali di benakku. Minggu lalu, kulihat Royce berlama-lama di sekitar mobil lebih lama daripada pemeriksaan biasanya. Dia memberitahuku kalau aku perlu head gasket baru, atau aku tak akan bisa berakselerasi tanpa meledakkan mesin. Sekarang kalau kupikir-pikir itu agak mencurigakan. Jadi, kami bergegas ke bengkel Royce. Natalie, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ikut prihatin mendengar semuanya kurang baik antara kau dan ayahmu. Tapi kau tak menyesal hampir mengambil nyawaku? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berpura-pura. Aku punya semua bukti melawanmu. Bukti apa? Diam. Aku punya rekaman CCTV tindak kejahatanmu. Jika kuberikan itu ke komite lomba, kau akan dikeluarkan selamanya. Bagaimana menurutmu? Tanganku gemetaran sambil berharap Royce tak bisa melihatnya melalui gertakanku. Namun yang mengejutkan, wajah Royce menjadi pucat dan ia pun terkulai ke lantai. Baiklah, Natalie, itu aku. Tapi aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Jeremy. Bagaimana itu bisa membantu Jeremy? Sebenarnya aku ingin membantunya dan Jeremy pernah bercerita padaku. Aku tak tahu harus gimana. Aku sangat menyayangi Natalie, tapi aku selalu merasa sungkan di depannya. Aku hanya anak adopsi, jadi pembalap adalah satu-satunya yang diinginkan ayah untukku. Jika aku berhenti balapan, beliau tak akan menyayangiku. Sementara Natalie jauh lebih baik daripada aku sejak awal. Jika ayah tahu kalau aku ini pecundang, ayah tak akan mengakuiku. Jeremy, kakakku yang malang. Aku hanya ingin menakutimu supaya tak balapan. Semua yang kulakukan ke mobilmu telah kupertimbangkan dengan cermat sebelumnya agar kau tak terluka. Aku minta maaf, aku akan cari cara untuk perbaiki semuanya. Aku pulang ke rumah malam itu, tapi hanya mendengar perdebatan di ruang tamu. Apa yang ayah lakukan ke Natalie itu tak adil. Ayah menahannya melakukan apa yang dia cinta, sama sepertiku. Aku tak pernah berani mengakui ini. Tapi sekarang, ayah, balap itu bukan passionku. Tapi ini. Apa? Tapi ayah menganggapnya aneh, ya kan? Sebenarnya aku hanya balapan untuk menyenangkan ayah dan cuma hal sederhana ini yang membuatku senang. Tak bisa berdiam diri, aku menyelah. Mengungkapkan bagaimana Jeremy hidup dalam ketakutan di antara keluarganya sendiri. Mereka terkejut sejenak, lalu ayah berkata, Jeremy, ini semua salahku memberi tekanan begitu berat padamu dan membuatmu merasa tak cukup disayangi. Kau selalu jadi putraku, tak peduli jika kau memilih balap atau tidak. Dan Natalie, aku minta maaf telah memukulmu. Luka di pipimu mungkin telah hilang, tapi masih membekas di tanganku. Aku hanya tak mau ambil risiko kehilanganmu. Aku tak pernah beritahumu ini, tapi saat ibumu hamil dia sakit. Dan aku tak bisa kehilangan kalian berdua saat dia melahirkan. Sejak hari itu, aku berjanji menjagamu tetap aman, hidup dan sehat. Ayah, aku menyayangimu, tapi aku juga cinta balap. Kuharap aku bisa mengandalkan dukungan ayah di lintasan. Kemudian aku mengungkap kalau Royce adalah yang menyabotase mobilku. Mereka berdua terkejut dan marah, terutama Jeremy. Tapi setelah diberitahu keseluruhan ceritanya, mereka memutuskan untuk memaafkan Royce karena dia menunjukkan penyesalannya mengakui kejahatannya lalu diskors untuk sementara waktu. Kami tak pernah lagi melihatnya sejak itu. Welas asih sejati tak hanya terletak pada kepedulian terhadap seseorang, tetapi juga kepedulian dengan cara yang benar. Niat yang salah arah bisa secara tidak sengaja menabur benih konsekuensi yang tidak diinginkan. Akhirnya aku bisa secara resmi ikut perlombaan menggunakan namaku sendiri. Ayah juga datang untuk melihatku hari ini. Ia sepertinya cukup khawatir tetapi tetap menyemangatiku. Tiba-tiba, Liam mendatangiku. Kalau aku menang kali ini, secara adil, maukah kau pergi kencan denganku? Kau tak punya kesempatan untuk menang, tapi untuk kencan, kau layak mendapatkannya. Ada acara pameran putri di sekolahku. Setiap anak perempuan akan datang dengan orang tua. Keduanya berdandan dalam kostum putri. Aku dan ayahku gelisah menunggu saat guru akhirnya memanggil nama kami. Tapi saat kami naik ke panggung, ada keheningan sesaat. Lalu seluruh penonton jadi riuh. Ayahku dalam pakaian putri sepertinya tak terlalu cocok, Hai yang di sana, namaku Pamela. Kalian bertanya-tanya bagaimana kami di situasi itu? Tetaplah menyimak karena aku akan ceritakan ke kalian cerita lucu yang pernah ada. Aku tumbuh dengan dua orang tua yang penuh kasih. Ibu mengelola restoran pizza di kota, sedangkan ayah adalah petinju profesional. Namun kemudian ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ayah sedang pergi turnamen. Setelah itu ayah tak bisa berhenti berduka dan menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan ibu sendirian. Jadi ayah memutuskan berhenti bertinju dan mengurusku serta restoran pizza itu.
Tumbuh besar, ayah selalu pastikan aku tak lewatkan jadi anak perempuan. Tapi entah kenapa dia gagal setiap kali. Itu suatu keajaiban. Misalnya saat dia berusaha membuat kuncir kuda, dia sangat kesulitan. Kukira dia sedang bertinju dengan rambutku. Hari ini adalah salah satu upaya ayah yang gagal. Setelah penampilan itu, kami sedang menuju keluar saat kami bertemu Pak Rocky, mantan kompetitor ayah. Oh, bukankah ini Pak Barkley, juara tinju kita? Hai Rocky, kami tak percaya saat kau meninggalkan ring. Kau ini legenda, Barkley. Tapi kurasa keluarga yang utama, ya kan? Pernah jadi petinju terkenal, sekarang ayah yang menjadi putri? Oh, ngomong-ngomong, ini putraku. Dia akan mengikuti jejakku. Darah pejuang mengalir dalam keluarga, kau tahu? Kuharap tak mengalir di keluarga menjadi bajingan sepertimu. Saat kami tiba di rumah, kulihat ayah merenung. Mungkin memikirkan pertemuan dengan Rocky, jadi aku bohong padanya. Ayah, aku tahu ayah sudah melakukan ini untukku, tapi semua hal feminin ini toh tak cocok untukku. Sebaliknya, bisakah kau mengajariku bertinju? Aku ingin menjadi petinju sepertimu. Jujur pada Tuhan, aku masih suka sekali menjadi feminin dan lainnya, tapi hanya dengan melihat seberapa senang ayah, aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Sejak saat itu aku tumbuh membantu ayah menjalankan restoran pizza dan belajar tinju dengannya. Akhirnya, ayah mendapat lebih banyak murid. Carson adalah yang terlama dan favorit ayah. Dia juga tinggal dengan kami dan membantu restoran. Bisnis segera meningkat berkat saudara bertinjuku. Para pelanggan, terutama yang perempuan, menyukainya. Segera kami jadi restoran pizza terkeren di kota. Suatu kali saat menjalankan tugas untuk restoran, kami mendengar seorang wanita tua meneriaki seseorang. Kau mencuri kukisku, anak muda. Tapi anak laki-laki itu hanya berjalan pergi meninggalkan wanita putus asa itu di belakangnya. Beraninya dia. Aku langsung menerjangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Apa kau tak dengar kau pencuri? Kembalikan kukisnya sekarang. Hei, hentikan. Ini salah paham. Aku sudah lihat dia meletakkan kukis itu ke dalam tasnya. Wanita tua itu segera memeriksa tasnya dan kukisnya memang ada di dalam. Dengan canggung kulepaskan anak laki-laki itu dan saat dia berbalik, aku terkejut. Dia terlihat seperti malaikat yang berjalan di bumi. Bahkan dengan wajah kesal yang dia tunjukkan padaku. Apa ini adalah cinta pada pandangan pertama? Di perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti menghayalkan dirinya. Saat tiba-tiba ku dengar ada truk pindah parkir di bangunan sebelah. Dan tepat di sana ada dia. Dia sangat berkeringat, kemudian tiba-tiba melepas kemejanya memperlihatkan badannya yang six-pack. Wah, ini hari keberuntunganku. Kemudian aku bertanya sekeliling dan tahu namanya adalah Denzel dan dia baru saja pindah ke sini dengan ibunya, Michelle. Sejak saat itu, aku tak bisa fokus dengan yang lain. Karena Denzel si cowok tampan dan perutnya yang memukau terus berlarian dalam kepalaku. Hei, ada apa? Oh, kau kenapa? Ups, maaf. Hanya saja, kurasa aku naksir berat pada tetangga baru kita, Denzel. Apa? Sungguhan? Ya, tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Ada masukan? Aku punya banyak, tapi... Oh, ayolah, aku akan lakukan apa saja, kumohon. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Menurut Carson, cara terbaik untuk menunjukkan pesonaku adalah dengan memamerkan ototku. Jadi ku pasang samsak tinju baru ini tepat di depan rumah, menunggunya untuk muncul dan mengerahkan segenap tenagaku untuk meninju benda itu. Tapi Denzel sangat tak terkesan. Dengan dingin dia hanya melempar sampah, kemudian membanting pintu. Kemudian kutunggu hingga Denzel muncul di jendelanya, kemudian mulai mengangkat bangkuku ke atas dengan satu tangan untuk membuatnya terkesan. Yoga sore. Dia melihatku seolah aku ini badut sirkus dan menutup gorden. Ais. Dengan kecewa keesokan harinya aku pergi bicara dengan Carson. Tak ada satupun yang aku coba berhasil, dia tak peduli. Kau yakin itu berhasil tiap kali aku berusaha mendapatkan cewek? Tapi aku ini cewek. Kau ini main-main denganku ya? Kena kau. Tapi apa sih yang menarik sekali dari dia? Kau bisa bersamaku saja. Aku bisa memperlakukanmu dengan baik, Pam. Kau cuma seperti saudara bagiku, Carson. Terima kasih atas bantuanmu. Salah sekali mengandalkannya. Tapi bukan itu saja. Aku sudah lihat Carson dan gengnya menyudutkan Denzel. Aku langsung berlari untuk melindunginya. Tenang, kita tak lakukan apapun. Hanya saja Denzel ingin tas ini untuk ibunya, tapi aku ingin ini untukmu. Bagaimana kalau bertarung untuk menyelesaikan ini? Siapapun yang menang mendapatkannya. Adil, ya kan? Aku sudah mendapatkannya, jadi aku tak punya alasan berkelahi. Tapi jika kau memaksa, kau bisa ambil itu. Berhenti berpura-pura jadi sok baik. Bilang saja kau takut, pengecut. Aku tak suka berkelahi. Lalu dengan tenang dia berjalan pergi. Aku menyusulnya di tikungan. Hei, jangan khawatir, aku melindungimu. Carson tak akan bisa menyentuhmu. Tak perlu. Kau pikir aku tak bisa melindungimu? Aku juga petinju sepertimu, kau tahu? Kau tahu apa yang paling kubenci di dunia ini? Petinju. Dan by the way, bisa kau pindahkan samsakmu ke tempat lain? Itu membuatku frustasi tiap kali melihatnya. Jadi semua upayaku untuk memikatnya sia-sia?
Lagi pula apa yang dia benci dari tinju? Beberapa hari kemudian aku sampai di rumah dari sekolah dan melihat yang sepertinya adalah pertengkaran sengit antara ayah dan ibu Denzel, Michelle. Aku datang untuk bertanya apa yang terjadi dan ternyata Michelle baru saja membuka restoran pizza baru dekat dengan milik keluargaku. Sekarang secara resmi dia menyaingi kami. Aku kehilangan pekerjaan di kota dan membuat pizza adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah aku lakukan. Tapi kenapa di kota ini? Kenapa sangat dekat dengan restoran kami? Kami sebenarnya mewarisi tanah dari nenek Denzel. Dan aku tak sanggup pindah ke tempat lain lagi. Tapi percayalah padaku, aku tak bermaksud untuk bersaing dengan ayahmu. Begitu. Kenapa kau tak mampir makan cookies? Denzel bilang kau ada di kelas yang sama dengannya ya kan? Denzel menyebutku? Rasanya jelas canggung bersama Michelle. Tapi kalau aku bisa dekat lagi dengan Denzel, kenapa tidak? Setelah berada di dalam, aku langsung terkesan dengan rumah yang diurus oleh tangan seorang wanita. Tempatnya kecil tapi terasa sangat nyaman. Semua sangat teratur. Dan lihat semua hak tinggi ini. Wah, Pamela, kuperhatikan rambutnya cantik sekali. Boleh kutata? Sungguh? Silakan saja. Ayah biasanya menyuruhku memakai kerpu sepanjang waktu karena ia selalu mengacaukan rambutku. Rasanya menyenangkan menjadi anak perempuan lagi. Aku pulang ke rumah menganggap Michelle cukup baik dan mengingatkanku akan ibu. Jadi ku jelaskan ke ayah mencoba membuatnya tenang. Tapi sekali Carson berbisik sesuatu padanya, dia langsung memutuskan untuk menyatakan perang dengan Michelle. Ironisnya, restoran pizza Michelle segera menarik semua pengunjung karena Denzel dengan pakaian pelayan sungguh keren. Carson dan ayah sangat marah dan mereka memutuskan untuk mengerjai mereka, mulai dengan tanda restoran. Kemudian mereka menyebarkan rumor secara online bahwa Michelle tidak mencuci tangan setelah pergi ke kamar mandi dan langsung mengulin adonan. Carson pun berencana dengan ayah menyelinapkan tikus ke restoran Michelle untuk menakuti para pelanggan pergi. Tapi ku beritahu dia tepat waktu, jadi dia berhasil menghindari masalah. Sementara semakin lama aku bergaul dengan Michelle, kami semakin dekat. Kami belanja bersama, menyajikan kembali semua makanan favoritku yang biasa dibuat ibu. Dan dia bahkan mengajariku makeup. Pamela sangat cantik, ya kan Denzel? Apa aku berhalusinasi atau aku melihatnya baru saja tersipu? Suatu hari aku datang ke restoran Michelle setelah kelas, tapi tempatnya tak sesibuk biasanya. Dan Michelle terlihat sangat tertekan. Seseorang berpura-pura jadi aku dan posting review jahat online di restoran ayahmu. Dan orang-orang kota mengira itu aku. Mereka memutuskan memboikotku dan melaporkanku karena melakukan praktek bisnis tak sehat. Tapi aku bersumpah aku tak ada hubungannya. Merasa tak enak, aku berlari ke rumah menemui ayah. Tapi saat aku tiba, kulihat sekelebat sosok berpakaian hitam lari kabur dari Carson dan ayah. Kau pencuri, berhenti di sana. Tiba-tiba Denzel muncul di tempat pencuri itu menuju. Dia langsung menyandera Denzel. Jatuhkan dia. Tapi Denzel hanya berdiri di sana terpaku. Tepat di saat itu ada motor segera menghampiri. Pencuri itu segera mendorong Denzel menjauh, lompat ke sepeda motor kemudian kabur. Aku segera memeriksa Denzel tapi sepertinya dia terganggu lalu pergi. Kita bisa saja menangkap pencuri itu, dasar pengecut. Denzel terdiam mendengar kata-kata itu, kemudian membiarkannya dan berjalan pergi. Kemudian aku lega mengetahui kalau pencuri itu tak mencuri apapun dari rumah kami. Tapi Carson mulai bicara buruk soal Denzel lagi. Pak Barkley, kurasa Denzel dalang di balik pencuri itu. Mungkin itulah kenapa dia membiarkannya pergi. Hentikan! Kenapa kau harus menjadi begitu curiga dan membenci? Oh ya? Bagaimana denganmu? Bersenang-senang mengadukan rencana kita ke Michelle? Apa? Kau beritahukan mereka rencana kita? Kulakukan, memangnya kenapa? Sejak kapan ayah jadi sangat picik ya? Dan semua keributan ulasan palsu itu? Ayah yang pura-pura jadi Michelle dan memberi ulasan jelek restoran kita supaya dia diboikot, ya kan? Ayah tak berkata apapun saat Carson angkat bicara. Kau punya bukti? Sudah kukira, sementara kau bergaul dengan para pecundang itu, aku dan Pak Barkley mengorek informasi dan menemukan kalau Denzel adalah putra Rocky, musuh bebuyutannya. Tak menyangka putra dari petinju bisa jadi pengecut. Berhenti memanggilnya pengecut. Itu sudah cukup. Pamela, kau hanya punya satu pilihan, berhenti bergaul dengan Michelle dan anak pengecut itu. Aku tak akan pernah menerima laki-laki seperti itu. Terlalu frustrasi, aku hanya bergegas keluar dari sana dan langsung menuju tempat Michelle. Aku lalu curhat semua padanya. Dan dia mengajakku menginap hingga ayah meredah. Memikirkan apa yang dikatakan Carson sebelumnya, aku bertanya. Jadi, apakah ayah Denzel Pak Rocky, si petinju? Ya, dia. Tapi kami cerai sudah lama sekali. Sejak itu Denzel tinggal bersamaku. Tiba-tiba terasa canggung dan berat. Denzel hanya berdiri lalu pergi. Hanya saja Denzel tak suka membicarakan ayahnya. Oh ya, aku akan beristirahat. Anggap saja seperti rumah sendiri, oke? Aku kemudian menyusul Denzel saat dia tiba-tiba bicara. Kau tahu kenapa aku tak balas melawan? Hari itu dengan Carson di mall atau bahkan hari ini, kau mungkin juga pikir aku ini pecundang. Tidak, bukan itu yang kupikirkan tentangmu. Saat aku masih kecil, aku dulu mengaguminya dan bahkan memimpikan menjadi petinju sama sepertinya. Tapi kemudian laki-laki yang sama itu, di luar ring tinju, menjadi monster bagi ibuku. Aku mengaguminya, tapi dia membuat hidup kami sengsara. Jadi aku janji pada diriku sendiri tak akan pernah gunakan kekerasan dan berhenti bertinju.
Jadi itulah kenapa dia mengira olahraga itu sendiri membuat orang menjadi kasar? Herannya, setelah obrolan di atap itu, Denzel sepertinya tak begitu berjarak dan bahkan menungguku setelah kelas. Rasanya masih agak canggung, tapi hanya berada sedekat ini dengannya sudah cukup untuk membuat hatiku mengikuti Formula One. Tapi Carson tak akan berhenti menjadi orang ketiga yang mengganggu. Legend, oh legend, the third real legend, always in the way. Dia mengikuti kami kemanapun dan orang-orang mulai menjuluki kami The Three Musketeers. Sementara prank dari ayah dan Kirsten mulai semakin serius. Truk-truk suplai Michelle terus dirusak dan kehilangan semua bahan makanannya di perjalanan. Michelle putus asa sementara Denzel menjadi sangat marah dan menyarankan agar dia mengambil bahan-bahannya sendiri. Aku sudah muak. Jadi sore itu saat ayah masih sibuk di restoran, aku mendatangi Kirsten. Itu kamu selama ini ya kan? Ayah tak akan bisa melakukan semua itu sendiri. Berkat kamu, Denzel harus bawa suplainya sendiri malam ini. Selalu Denzel. Bisa tidak percakapan kita lebih sedikit tentang pengecut itu dan lebih banyak tentang kau dan aku? Lalu mungkin aku bisa yakinkan Pak Barkley untuk berhenti. Di mimpi terliarmu. Bahkan kalau kau satu-satunya pria tersisa di bumi, aku lebih baik punah daripada kencan denganmu. Nah, itu seharusnya mengetuk akal sehatnya. Tapi kemudian di hari itu aku mendapat pesan dari Carson. Kalau kau ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas sabotasi itu, ikut ke pembuangan sampah. Oh, ngomong-ngomong, Denzel juga akan lewat kan? Mengantar bahan-bahannya dan lainnya. Apa yang dia rencanakan? Aku kirim pesan ke ayah untuk datang karena ini bisa menunjukkan padanya wajah asli Carson. Kemudian aku lari ke tempat pembuangan. Aku tiba melihat Carson berdiri di sana sendirian. Kau benar, itu aku selama ini yang memasukkan ulasan Michelle dan menyabotase truk suplainya. Aku sangat berusaha keras untuk mendapatkanmu, tapi kau hanya tertarik pada Denzel bodoh itu. Tapi sebentar lagi kau akan lihat kau pilih cowok yang salah. Apa yang kau lakukan? Dia mengikatku ke mobil meski aku sudah berusaha untuk membebaskan diri. Kemudian dia memasang sesuatu seperti jebakan. Sesaat kemudian kulihat Denzel membawa barang-barang di atas skuter hendak lewat. Tidak, Denzel, jangan! Dia berkendara lurus menuju jebakan, kehilangan kendali lalu terjatuh. Oh buhu, apa itu sakit? Sayang sekali aku dan kau harus berkelahi di sini sekarang. Siapa yang menang dapat Pamela. Aku sudah bilang padamu aku tak berkelahi. Lihat Pamela, dia tidak tertarik. Kau begini untuk membuktikan satu hal? Kau tahu tidak? Tantangan diterima. Oh tidak. Dia langsung terjatuh dan sepertinya kakinya terluka. Carson langsung mengalahkan Denzel dengan mudah. Aku menjerit saat seseorang muncul di sebelahku. Ayah. Shh, kita lihat saja, jiwa petinju sejati tak akan mudah mundur. Kemudian kulihat Denzel perlahan bangkit dan tiba-tiba memberikan Carson pukulan KO. Astaga naga, dari mana asalnya kekuatan yang muncul tiba-tiba itu? Aku langsung bergegas memeriksa Denzel, sementara ayah ke Carson. Aku mempercayaimu, tapi kau berani melakukan semua perbuatan kotor di belakangku. Kau tak pantas menjadi petinju sejati. Pergi dari hadapanku selamanya. Sekarang, siapa yang pengecut sekarang, ha? Kau bilang kau tak akan pernah berkelahi. Ayahku membuatku mengira kalau bertinju itu tindak kekerasan dan kekerasan adalah buruk. Tapi bukan, yang buruk itu menyalahgunakan kekerasan. Tak apa berkelahi untuk perjuangkan keadilan. Dalam hal ini, berkelahi untuk orang yang kusayangi. Maaf Denzel, aku salah terlalu cepat menilaimu. Kau sama sekali bukan pecundang. Itu benar, keberanian seorang pria tak hanya berasal dari otot atau keperkasaannya, tapi juga harus datang dari jiwanya. Hah? Apa aku salah? Wah, aku tak pernah mengira kau bisa sedewasa ini. Ayahku lalu pergi dan minta maaf ke Michelle karena mencederai bisnisnya, dan menyarankan mereka bersatu bersama dan membuka restoran pizza yang baru. Untungnya, Michelle tak masalah dan setuju. Setelahnya, Denzel memutuskan untuk kembali bertinju, dan yang terbaik dari semuanya, ayahku mengajari kami berdua. Oke, kalian berdua bisa berlatih sekarang. Aku harus pergi ke restoran untuk membantu Michelle. Dan kau tahu apa lagi? Aku dan Denzel akhirnya pacaran. Aduh, ini sakit sekali. Oh, aku minta maaf. Apa kau? Oh, kau dan tingkah anehmu. Itu memang sakit, aku tak bercanda. Apa ini membantu? Aku merencanakan perampokan bank dengan orang-orang yang aku sewa secara online. Mereka mengaku mantan penjahat sehingga akan menjadi tangkapan besar. Kami identifikasi subjeknya, membaca naskahnya sekali lagi dan kemudian menuju bank. Namun sesampainya kami di sana, aku tidak bisa berbicara. Hai, namaku Jolie. Ingin tahu kok bisa aku merampok bank? Ayo, ku bawa kau ke perjalanan liar. Aku berasal dari keluarga bahagia dengan ibu dan ayah yang selalu menghujaniku dengan cinta tanpa syarat. Faktanya, mereka sangat sempurna. Aku rasa mereka tidak pernah berdebat tentang apapun. Semasa kecil aku diajarkan untuk menjadi orang baik dan mengutamakan sekolah untuk karir masa depan. Aku melakukan hal itu dan mereka sangat bangga. Namun, suatu hari aku pulang dan mendapat kabar mengejutkan. Ayah dan ibu akan bercerai. Tapi, kenapa? Sayang, ini yang terbaik untuk kita berdua. Ternyata kita tidak begitu cocok. Tidak cocok? Apa kamu baru mengetahuinya dalam semalam? Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, kita tidak. Kita adalah keluarga yang hancur dan kalian bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kalian peduli sedikit saja?
Beberapa hari kemudian aku masih tidak bisa melupakannya. Sampai aku melewati restoran ini dan melihat sosok yang aku kenal. Apa itu? Ayah bergandengan tangan dengan wanita asing? Sungguh aneh. Ayah selingkuh dari ibu? Aku segera berlari pulang untuk memberitahu ibu. Tapi sesampainya di sana aku tidak tega mengungkapkannya padanya. Bu, kamu baik-baik saja? Hanya saja perceraian itu berat bagiku. Aku menghormati keputusan ayahmu, tapi ini sangat sulit bagiku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang, Jolie. Tidak, dia salah. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi mantan istri ayah yang bersedih. Aku akan mengembalikannya padanya. Begitu dia melihat bagaimana putri kesayangannya terkena dampak perceraian ini. Jadi, keesokan harinya, aku pergi ke taman dan memetik bunga di depan umum. Ya, tidak juga. Tapi itu buruk kan? Lalu aku menyeberang jalan ketika ada tanda berhenti. Tapi polisi itu bahkan tidak peduli. Halo, aku melanggar hukum di sini. Baiklah kalau begitu, restoran Tuan Whitman kita pergi. Aku tidak memesan apapun tetapi hanya menggambar seluruh dindingnya dengan kapur. Nah, kalian tidak ingin hal itu bertahan selamanya bukan? Tapi Tuan Whitman muncul dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku memberinya ide terbaik untuk menghibur anak-anak saat makan di restorannya. Karena frustrasi aku membaca seluruh buku di toko buku tanpa membayar. Buang sampah sembarangan bahkan menendang tong sampah. Tapi sepertinya tak seorang pun mengakui perbuatan burukku. Jadi aku menonton beberapa film kriminal secara berlebihan untuk mengaktifkan kejahatanku. Aha, perampokan. Itu sebabnya aku mempekerjakan idiot ini. Gold Beach Bank and Trust. Bukan Gold Beach toko topi, bodoh. Maaf, salahku. Kami tetap melanjutkan perampokan dan berhasil mencuri banyak topi dan aku memastikan untuk secara tidak sengaja menjatuhkan dompetku dengan ID-ku di dalamnya. Keesokan harinya aku pulang sekolah dan melihat pemilik toko mengamuk pada ayah, menuduhnya melakukan pola asuh yang buruk. Tapi anehnya ayah tetap tenang dan hanya membayar semua topi yang kucuri. Apa? Bersiaplah, kamu dan aku akan makan malam di luar malam ini. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Biar ku tebak, itu adalah cewek sampingan yang kulihat kemarin. Jolie, ini... Aurora, aku teman ayahmu. Aurora, kita harus memberitahunya. Oh, jangan. Aku sudah tahu. Kalian berdua berselingkuh, kan? Jolie, jaga kata-katamu. Kenapa? Karena itu kebenarannya? Ayah hendak mengatakan sesuatu tapi Aurora menghentikannya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu. Aku berlari keluar dari sana dan bersembunyi di gang ini, menangis dengan hati yang sakit saat melihat beberapa pria yang terlihat samar. Mereka membawa koper penuh uang dan terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba aku menginjak sebuah squishy dan itu menimbulkan suara paling keras dan membuat mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera lari sebelum mereka melihatku dan menabrak seseorang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Pria itu langsung memahami situasinya dan menyembunyikanku. Hanya seekor kucing, Lalo. Setelah geng itu pergi, aku melangkah keluar untuk berterima kasih padanya dan kekasihku yang sungguh pujaan hati. Tadinya aku akan menawarkan untuk membayarnya kembali, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Sangat keren. Kemudian aku sampai di rumah dan melihat ibu berkemas. Katanya dia akan segera pindah. Dan ayah bahkan tidak menghentikannya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Gambar ibu dan Aurora. Bu, kamu kenal wanita ini? Aurora? Ya, kami sudah berteman sejak SMP. Teman? Dia bukan temanmu. Dia dan ayah berselingkuh di belakangmu. Ini sudah berakhir, kan? Tidak, Bu. Kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku yang akan. Hanya ada satu cara sekarang. Libatkan sekolah. Jika mereka lihat siswa yang dapat nilai S sepertiku tiba-tiba berubah jadi pemberontak, mereka akan bicara dengan ayah, kan? Tapi tentu saja aku perlu memastikan perbuatan burukku kali ini sah. Tiba-tiba aku melihat semua orang berdengung. OMG, apa kamu dengar? Kami mendapat murid pindahan baru dan dia mempunyai sifat anak nakal. Beritahu aku tentang itu. Dia menjadi topik terpanas sejak dia tiba di sini. Ya Tuhan, dia datang ke sini. Aku berbalik dan rahangku terjatuh. Itu adalah pria yang kutemui kemarin. Tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Ini dia. Kamu mencariku? Tidak, tapi aku hanya bosan dengan orang-orang di sekitarku. Ayo pergi dari sini. Jadi siswa pindahan ya? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Kupikir aku mengubahnya sedikit loh. Lebih cocok untuk sekolah. Tunggu, bukankah kamu seperti anak nakal? Kenapa kamu mengikuti aturan? Aku mendapat sedikit reputasi, tapi aku siap mengubah caraku. Tidak, orang baik finish terakhir. Apa kamu tidak dengar? Itu sebabnya aku mencoba berubah juga untuk sedikit membumbuinya. Jadi, tolong ajari aku untuk menjadi anak nakal. Jika kamu sangat menginginkannya, tentu saja. Yeay, terima kasih pria cantik. Oh, badanmu bagus juga. Tyler dan aku memulai rencana pemberontakanku yang baru. Oke, tunjukkan yang kamu punya. Aku langsung mendatangi sekelompok kutu buku, membanting tanganku ke atas meja, mengambil burger seorang cowok dan mulai melahapnya. Ini kentang gorengnya. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Tidak. Aku segera berdiri dan pergi, dan melihat Tyler yang sedang menertawakanku dengan histeris. Itukah gagasanmu untuk bersikap jahat? Aku tahu aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mau kamu mengajariku. Tyler kemudian mengajariku beberapa lelucon, dan itu sadis. Kami menutup pintu dengan 20 kunci yang berbeda dan menikmati melihat guru berjuang untuk membuka semuanya. Menyalakan layar untuk menampilkan banyak kunci selama kelas.
Kemudian memutar suara bel berbunyi setiap 15 menit membingungkan semua orang. Yang paling menarik adalah mendapatkan banyak popok dewasa dikirimkan ke kepala sekolah tercinta. COD. Ketika kepala sekolah bertanya siapa, aku dengan bangga menerima tindakan tersebut. Apa kamu mau menjelaskan dirimu sendiri? Kepala sekolah, aku mungkin terlihat nakal saat ini, tetapi itu karena orang tuaku akan bercerai. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikiranku kacau, Baiklah, aku mengerti. Yesus, aku bahkan berbicara dengan orang tuamu. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah tersayang, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Saat aku keluar, Tyler sudah menungguku. Dia mengantarku pergi, lalu berhenti di danau yang indah ini. Kamu tidak memberontak karena kamu bosan, kan? Aku menghela nafas, lalu mulai menuangkan keluar semua yang selama ini memendam dalam diriku. Sepertinya milik keluarga Norma adalah sebuah kemewahan bagi kita berdua. Apa maksudmu? Aku sebenarnya dibesarkan di panti asuhan, tapi aku tidak senang di sana, jadi aku kabur. Aku berakhir di jalanan dan menyebabkan masalah. Untung saja ayah angkatku memperhatikan dan mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih sampai hari ini, jadi aku selalu berusaha membantunya dalam bisnis ini. Ayahmu punya bisnis? Apa yang dia lakukan? Tyler tidak menjawabku. Ketika kami kembali, Aurora sudah ada di sana menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu melakukan perjalanan bisnis dan memintaku datang untuk menjagamu selama beberapa hari. Tidak, terima kasih. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan siapa pemuda ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Tidak percaya ayah masih melanjutkan perceraiannya setelah pertemuan dengan kepala sekolah. Dan aku terjebak dengan wanita menyebalkan ini. Hanya tidak membiarkanku meninggalkan rumah dan bahkan memerintahkanku untuk memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar. Kamu tidak akan melihat orang itu. Dia bermasalah. Tolonglah, kamu bukan ibuku. Jadi aku terus bertemu dengan Tyler. Tapi anehnya, setiap kali aku mengajak jalan-jalan di rumahnya, dia selalu terlihat ragu-ragu. Jadi suatu kali aku pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan. Tapi saat melihatku, dia terlihat sangat khawatir. Kamu ngapain? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kita kedatangan tamu hari ini. Aku berbalik dan terpaku melihat pria samar dari gang. Lalu, aku ayah Tyler. Kamu pasti... Jolie. Oh, benar, Jolie. Tyler bercerita banyak tentangmu padaku. Ayo masuk, jadilah tamuku. Tapi Tyler menarikku keluar dari sana. Kami berhenti di taman terdekat ketika dia akhirnya sedikit santai. Pria itu adalah ayah angkatmu? Ya, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku khawatir kamu tidak mau mengenalku lagi. Itu tidak benar. Kamu tidak mengerti. Dia menjalankan bisnis terlarang dan sekarang dia memintaku untuk mengambil alih. Aku tahu aku sangat berhutang budi padanya, tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau begitu jangan, hanya karena dia membesarkanmu bukan berarti kamu harus melakukan segalanya atas perintahnya. Terutama melanggar hukum, kan? Tyler mengangguk tapi masih tampak gelisah. Malam itu, Tyler mengantarku pulang ke rumah ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Aku menyuruhnya menurunkanku di sana. Di dalam, Aurora sedang duduk bersampingan dengan seorang pria. Keduanya tampak berpakaian lengkap. Di seberang meja ada orang lain. Apa yang dia lakukan? Sudah aku bilang, sepasang cincin berlian terbaik ini sangat cocok untuk pernikahanmu. Benar, kita hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan kita, kan sayang? Pernikahan? Keduanya, dia 2 kali mengatur waktu ayahku. Aku segera merekam percakapan mereka dan pulang. Ayah harus kembali malam ini dari perjalanan bisnisnya. Namun saat aku menceritakan semuanya pada ayah, bahkan dengan rekamannya, dia tetap tidak mempercayaiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belanja sepanjang hari dengan teman-temanku. Sudah aku bilang begitu. Ayah, kamu akan sangat menyesali ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah menerimamu ke keluarga ini. Besok pengadilan akan memutuskan dengan siapa aku akan tinggal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa berada di rumah ini lebih lama lagi. Di pengadilan aku berdiri yang mengejutkan semua orang dan mengungkapkan bagaimana aku dianiaya di rumah bersama ayah dan Aurora lalu meminta untuk tinggal bersama ibu. Hakim kemudian menanyakan pendapat ibu. Aku tidak begitu yakin. Jolie, sebaiknya tinggal bersama ayahnya saja. Aku benar-benar kecewa. Ibu bahkan tidak mau berjuang untukku. Sesampainya di rumah, ayah langsung menggila padaku sementara Aurora kembali melakukan aksi manisnya. Saat itu aku mendapat pesan dari Tyler, meminta untuk bertemu, jadi aku bergegas keluar dari sana. Tidak, Jolie, tunggu. Ketika aku tiba, Tyler tampak terkejut. Jolie, apa yang kamu lakukan di sini? Miho, aku menggunakan ponselmu untuk memintanya datang ke sini. Lalu kemudian memerintahkan komplotannya untuk mengikatku. Aku sedang berjuang untuk melarikan diri ketika seseorang bergegas ke arah kami. Lalo! Tunggu, Aurora? Dia kenal gangster ini? Lepaskan dia sekarang, atau polisi akan tiba di sini sebentar lagi. Terima kasih untuk agen Intel Nona di IE. Kami akan pergi, tentu saja dengan putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, isi tempatnya. Agen di IE? Seperti polisi yang menyamar? Baiklah, bawa aku saja. Geng Lalo mengikatnya dan mendorongnya ke dalam van. Hahaha, benar sekali. Boys, ambil juga bocah ini. Jangan biarkan satupun saksi di TKP. Kita sudah sepakat, Lalo. Serius? Tak ingat? Dia memerintahkan Tyler untuk pergi sementara sirine polisi semakin keras. Tiba-tiba Tyler balik arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan itu jalannya.
Sementara perhatian mereka teralihkan, Aurora mengeluarkan alat serbaguna di sakunya dan mulai memotong tali di tanganku. Aku melakukan hal yang sama padanya. Tyler kemudian berhenti tiba-tiba, Lalo dan kawan-kawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Polisi segera mengepung van dan menangkap para penjahat tersebut. Jolie, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka dimanapun, kan? Ya, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena bersikap kasar. Hanya saja, aku belum siap untuk move on dari perceraian. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Aku ibu kandungmu. Apa katamu? Jin adalah ibu kandungku. Tidak, sayang. Dia temanku. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi dengarkan saja. 16 tahun yang lalu, ayahmu dan aku melahirkanmu. Namun setelah melahirkan, aku harus pindah ke Meksiko untuk menangani kasus penyelundupan berlian berantai yang disebabkan oleh Lalo. Dan Jin menawarkan bantuannya. Aku pikir kamu pantas mendapatkan keluarga bahagia yang normal. Jadi aku menerima bantuannya dan memintanya untuk pindah ke rumah kami. Bertahun-tahun kemudian, karena mengira kasus ini akhirnya ditutup, aku kembali ke rumah dan bersiap untuk bertemu kembali denganmu dan ayahmu. Tapi tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa organisasi Lalo masih beroperasi dan telah pindah ke Amerika. Aku tidak bisa mengambil risiko membahayakanmu. Jadi aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi bagaimana dengan orang yang membicarakan pernikahan denganmu? Oh, itu Alejandro, rekanku. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk penyelidikan. Oh, aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja, kamu adalah putriku. Terima kasih, Bu. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Tapi saat kami sampai di rumah, ibu, maksudku Jin, tiba-tiba datang menyeretku pergi. Kamu adalah putriku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Hanya karena kamu membesarkan Jolie bukan berarti kamu boleh melakukan apapun padanya. Jika kamu mencintainya, kamu hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jin kemudian menangis, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Dia sangat bahagia karena aku harus menjaganya dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Hei, jangan khawatir, kamu akan selamanya menjadi ibuku. Aku memberikan pelukan terbesar pada Jin. Saat itulah aku menyadari Tyler bahagia untukku tetapi juga sedih di saat yang sama. Tiba-tiba aku menyadari dia tidak punya keluarga lagi. Aku punya ide, kenapa kamu tidak mengadopsi Tyler ke rumahmu? Tyler dan Jin saling berpandangan dan senyum cerah muncul di wajah mereka. Semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Aku sudah berusaha mengejar ibu dan menebus tahun-tahun yang hilang itu. Tapi aku juga tidak melupakan ibu keduaku. Tyler, atau haruskah aku bilang pacarku, sekarang tinggal bersama Jin dan dia mengantarku mengunjunginya. Aku sangat bahagia akhirnya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan pacar yang nakal. Hanya saja kali ini kami tidak berusaha menjadi jahat lagi. Aku sedang berkeliaran di tepi hutan untuk menghibur diri ketika aku menyadari bahwa aku tersesat total. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Guys, aku di sini di Afrika berlibur untuk mendukung orang tuaku dengan reality show baru mereka. Oh, panggilan tugas. Sampai jumpa lagi, Moas. Hai, aku Vivian, seorang influencer dari Yutin, Jerman. Ibu dan ayahku adalah aktor yang memiliki beberapa keistimewaan. Mereka memberiku semua yang kuinginkan. Pakaian bermerek, supercar, ponsel mewah. Kecuali satu hal, waktu mereka. Natal, ulang tahun, upacara wisuda. Apapun acaranya mereka selalu pergi. Teman-temanku mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Namun satu-satunya harapanku adalah dijemput di sekolah oleh orang tuaku satu kali saja. Aku berharap perjalanan ini akan berbeda. Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka sepertinya sudah melupakan kehadiran putrinya. Ya, itu sebabnya aku selalu harus mengandalkan perhatian orang asing seperti ini. Berada di sini sendirian sungguh membosankan. Jadi aku memutuskan untuk menghibur diri dengan melakukan live streaming di tepi hutan. Hai penonton, oh sial aku hanya punya satu bar sinyal. Tunggu, sepertinya aku berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Jangan khawatir. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Aku masih belum makan pizza kaviar dan aku masih belum punya tas Gucci dalam berbagai warna. Aku bahkan belum menjadi ratu prom. Aku tidak mau mati. Tunggu, apakah mataku menipuku atau apakah macan tutul itu benar-benar kabur oleh manusia hutan yang berayun di tanaman merambat? Ya ampun, dia memang mirip Tarzan. Beautiful. Terima kasih. Aku berbalik untuk meraih ponselku dan menyadari ponselku terjatuh ke tanah dan aku masih melakukan siaran langsung. Penonton membombardirku dengan emoji wajah sedih dan wow dan membanjiri komentarku dengan pesan-pesan keprihatinan. Kemudian orang tuaku dan kru muncul. Ternyata orang ini telah tersesat di hutan ini sejak dia masih kecil. Dan dia dibesarkan oleh monyet. Orang tuanya telah meninggal sekarang. Aku tahu, tapi aku juga bingung. Kenapa mereka... Lalu ayah dan ibu mengumumkan bahwa mereka akan membawa pulang bocah hutan ini dengan kedok beramal. Bukankah itu untuk publisitas?
Mereka menamainya tas dan merombaknya. Ya, setidaknya mereka mencobanya. Semua pakaian yang dia coba robek karena dia terlalu berotot. Dibutuhkan sekotak penuh permen batangan untuk membuatnya setuju untuk bercukur. Dan dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Dia hanya bisa mengucapkan sejumlah kata dan kalimat terbatas yang dia ingat saat masih kecil. Jadi ayah dan ibu harus menyewa seorang tutor untuk mengajarinya membaca dan menulis, yaitu aku. Dia benci tinggal di rumah dan setelah beberapa kali dia keluar dari jendela dan tidur di taman, orang tuaku membangunkannya kamar zona hutan yang menakjubkan. Namun kemudian dia membuatku terjaga sepanjang malam dengan suara lolongan kera yang tak henti-hentinya. Orang tuaku bahkan membawanya ke acara mereka, dan yang mereka bicarakan setiap hari hanyalah tas ini, tas itu, yang membuatku merasa seperti orang asing. Ini semua sangat sulit bagiku, tapi aku berusaha bersabar. Lalu suatu hari, orang tuaku memberitahuku kabar terburuk yang pernah ada. Tas akan ikut denganmu ke sekolah sebagai pengawalmu. Kami tidak punya waktu melakukannya. Setidaknya kali ini kami tahu kamu akan aman. Apa? Tapi aku tidak membutuhkan pengawal. Apalagi yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tas tahu percakapan dasar sekarang, jadi aku tidak melihat masalahnya. Jadi keesokan harinya, Tas mulai menempel padaku. Aku menetapkan beberapa aturan dasar. Dia harus menjaga jarak 10 kaki dariku setiap saat dan dia tidak diizinkan mengumumkan satu kata pun kepadaku. Syukurlah, Mia, sahabatku ada di sana untuk memberikan keadaan normal pada pertunjukan aneh yang saat ini menjadi hidupku. Kopi untuk yang keren. Jangan minum. Aku tes dulu. Tas bilang aman untuk diminum, Vi. Enak. Lalu aku segera menjelaskan semuanya padanya. Dia lumayan seksi, dengan cara yang liar. Jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Namun belakangan terlepas dari peraturanku, Tas menempel padaku seperti lem. Orang tua menyuruh Tas harus menjaga Vi. Yang lebih buruk lagi, siswa lain memperlakukannya seperti selebriti. Mereka mengambil fotonya dan menanyakan pertanyaan bodoh yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di aula. Dia segera berlari ke atas tembok seperti ninja untuk melarikan diri dari kerumunan. Membuat mereka semakin bersemangat dan mengejarnya. Malam itu aku memeriksa Instagramku dan sangat senang melihat bahwa pengikutku hanya tinggal 2.000 lagi akan jadi 500.000. Yahoo! Kemudian sebuah akun menarik perhatianku. Pria itu bahkan punya halaman penggemar? Serius? Dia mencuri orang tuaku, popularitas sekolahku, dan sekarang dia mencoba mencuri pengikutku juga? Ada apa dengan orang-orang gila ini? Kenapa mereka semua sangat terobsesi padanya? Setidaknya masih ada orang normal dan tampan juga. Iya, Henryku, aku diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, tapi bahkan ratu Instagram yang nakal ini pun memiliki kelemahan. Hanya melihatnya membuat kakiku gemetar, jadi aku mengaguminya secara diam-diam. Keesokan harinya, aku diam-diam meletakkan surat dan hadiah di meja Henry ketika Tas menyela. Kenapa Vi melakukan itu? Ini demi cinta. Ketika benar-benar suka seseorang, kamu menunjukkannya dengan sikap romantis. Oke, ini seperti memberikan potongan makanan terakhirmu kepada seseorang meskipun kamu sangat lapar. Mengerti? Melihat besarnya badan Tas, tak heran ia segera diminta bergabung dengan tim basket. Coba tebak, siapa lagi yang ada di dalamnya? Iya, Henry. Aku jadi punya ide. Mungkin Tas adalah caraku untuk mendekatkan diri padanya. Aku meminta Tas untuk memberi Henry soda. Tapi Tas tidak sengaja mengocoknya terlalu keras, sehingga ketika Henry membukanya, dia basah kuyup. Lalu aku menyuruh Tas untuk mendukung Henry selama pertandingan, tapi Tas begitu asik sehingga dia tanpa sengaja menarik celana Henry ke bawah. Memperlihatkan celana dalam Hello Kitty-nya. Semua orang menertawakannya dan dia sangat malu sehingga dia keluar dari lapangan. Usai pertandingan, Tas mendatangiku dan meminta maaf, lalu melanjutkan. Tas tidak seperti Henry. Aku memutuskan lebih baik memisahkan Tas dan Henry sebelum dia menghancurkan segalanya. Baiklah, jadi menurutku lebih baik kamu berhenti bermain basket. Tapi Tas suka basket. Bukan masalah besar, aku dapat meminta orang tuaku membangunkanmu lapangan basket pribadi dan bermain denganmu. Tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Vi, kera terbaik yang pernah ada. Shh, berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Tas tampak sangat bersyukur atas lapangan basket barunya, sehingga dia mulai peduli padaku lebih banyak. Dia membawakanku buah segar dalam jumlah banyak. Agak terlalu segar dan memeriksanya setiap kali aku sedih. Aku baru saja merasa nyaman beberapa saat sebelum Tas bermain-main lagi. Aku harus menghadiri pemutaran perdana film dan hendak berganti pakaian dengan gaun Versace-ku yang menakjubkan. Namun gaun itu telah ditukar dengan gaun yang terbuat dari dedaunan asli. Hijau, beautiful katanya. Untungnya aku berhasil mengatur gaun lain tepat pada waktunya. Namun saat pemutaran perdana, saat pers mewawancaraiku, Tas muncul. Kera terbaik yang pernah ada. Aku sangat malu hingga wajahku memerah dan lupa kata-kataku. Berkat Tas, aku jadi bahan tertawaan netizen. Aku bersumpah akan membayarnya kembali dan kesempatanku akhirnya datang. Penonton menyukai Tas, tapi kerumunan orang membuatnya takut dan dia selalu berusaha mencari cara untuk bersembunyi. Pada suatu konferensi pers, aku melihatnya lari ketakutan, jadi aku mengikutinya. Hei Tas, adakah tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Aku bisa mengantarmu ke sana. Vi bawa Tas ke hutan, Tas senang. Jadi aku membawanya ke hutan Dodower.
Sesampainya di sana, suasana hati Tas berubah. Dia berlari liar dan kemudian berhenti di sebuah pohon ek besar. Vi, kenapa surat? Ini adalah pohon ek mempelai pria. Masyarakat lokal suka meninggalkan surat cinta di sini. Lalu kami duduk di bawah pohon dan Tas terlihat sangat kesal. Tas tidak suka lampu terang dan kilatan. Tidak apa-apa, kita bisa santai di sini kan? Hebat, melihat Tas meninggalkan acara sendirian, pasti ayah dan ibu tidak akan menyukainya lagi. Hanya saja ketika kami kembali ke rumah, orang tuaku tidak marah pada Tas, tapi padaku. Vivian, kamu harus memberi contoh yang baik untuk Tas. Bukan hanya membujuk dan menjauhkannya dari acara penting. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan berpikir sebelum bertindak sekali saja? Aku mengurung diri di kamar dan mengalami kehancuran total. Lalu aku menelpon Mia untuk curhat kepadanya. Tinggal bersama Tas adalah mimpi buruk, dia harus pergi. Apa maksudmu? Aku akan mencari cara untuk mengusirnya. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika Henry muncul di hadapanku. Vi, kamu harus meyakinkan Tas untuk bergabung kembali dengan tim basket. Kami tidak bisa menang final tanpa dia. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Wow, sepertinya hadiah Natalku datang lebih awal. Apa saja katamu? Bagaimana kalau membawaku ke pesta prom? Sebenarnya itulah yang selalu ingin aku lakukan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku membeku. Ini luar biasa. Kurasa rencana mengusir Tasku harus menunggu sekarang. Jadi aku merendahkan diri untuk meyakinkan dia. Seperti yang diharapkan dengan bantuan Tas, tim menang. Hanya saja baik dia maupun Henry tidak muncul untuk mengambil trofi mereka. Aku pergi mencari mereka dan menemukan Tas menerkam Henry. Tas, hentikan! Tapi dia terlalu marah untuk mendengarkanku, jadi aku harus melompat di antara mereka. Dia benar-benar di luar kendali. Kalau begitu lupakan pesta promnya. Ini semua salahmu. Kamu mencuri semuanya dariku sejak kamu kembali dari hutan aneh itu. Dan sekarang kamu telah memukuli orang yang aku sukai. Kamu hanya menghancurkan hidupku. Kenapa kamu tidak membiarkanku sendiri saja? Lalu dia pergi. Sungguh, rasanya luar biasa karena aku akhirnya bisa menghilangkan duri di mataku. Hanya saja aku tidak bisa menghilangkan perasaan kosong ini. Menelusuri komentarku tidak membantu. Begitu pula streaming langsung. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merindukan betapa istimewanya perlakuan Tas terhadapku. Dan ketika bersamanya, aku tidak perlu memaksakan diriku untuk menjadi orang lain selain diriku. Aku berjalan tanpa tujuan ke hutan Dodower dan berhenti di pohon ek dan sebuah surat yang muncul dari lubang menarik perhatianku. Aku memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah tulisan tangan Tas yang berusaha rapi namun tercoret-coret. Henry pembohong. Dia bersama Mia. Kepalaku masih pusing saat ponselku menjadi gila. Aku memeriksa dan melihat kotak masukku penuh dengan komentar kasar. Kemudian aku segera menemukan audio viral. Hidup bersama Tas adalah mimpi buruk. Dia harus pergi. Aku akan temukan cara mengusirnya. Aku benar-benar ketakutan selama beberapa detik, sementara netizen terus menggila, mengatakan aku sangat tidak berterima kasih kepada Tas bahkan setelah dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana dia bisa? Aku segera pergi ke rumah Mia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Itu ternyata kamu, satu-satunya orang yang kuceritakan kisahku. Oh, baiklah, jelas sekali itu aku. Lalu kenapa? Henry milikku, bukan milikmu. Dia hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar agar Tas kembali ke tim. Tapi orang tolol itu mendengar Henry berbicara kepadaku dan berani menyakitinya. Kamu... Hai, bicara tentang orang hutan yang tidak berguna itu sangat sederhana dan bodoh. Aku bilang padanya kamu akan menyukai gaun daun dan dia benar-benar membelinya. Sekarang permisi, aku harus menata rambutku untuk kencan dengan Henry. Aku merasa seperti seorang gajah menampar wajahku. Jadi Tas benar. Sesampainya di rumah aku dengan murah mengeluarkan surat Tas. Tapi tunggu dulu, masih ada bagian lain. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Saat itu orang tuaku tiba di rumah. Mereka telah mendengar audio itu dan sangat marah. Itu salahmu, Tas kabur. Sekarang kami harus mengkompensasi kontrak pertunjukan yang seharusnya dia ikuti. Kalian tidak peduli dengan siapapun. Tolong berhenti. Kalian hanya memberiku uang dan itu saja. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan kalian. Tidak pernah. Bahkan Tas lebih peduli padaku daripada kalian berdua. Lalu aku langsung lari. Aku terus berjalan sampai aku berakhir di bawah jembatan ini. Lalu aku melihatnya. Dia sedang bermain dengan kucing dan anjing liar. Aku segera berlari memeluknya dan meminta maaf. Tapi dia menuju ke belakangku dan berkata, Orang jahat, orang jahat. Aku berbalik dan melihat dua sosok menuju ke sini. Aku menyeret Tas ke sudut dan kami melihat mereka memasukkan kucing dan anjing ke dalam karung. Itu pasti tidak bagus. Jadi aku menggunakan ponselku untuk merekamnya. Tapi apa tujuannya anak-anak? Aku terbangun dengan perasaan pusing saat menyadari bahwa kami berdua terikat di sebuah rumah kosong. Masih belum ada balasan dari orang tuanya. Mereka sebaiknya membayar kita. Kamu buang-buang waktu. Mereka tidak peduli padaku. Pencuri mengabaikanku dan terus menelpon dan menelpon. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Ini dia. Aku akan mati di sini. Maksudku, kami. Kemudian ketika di luar gelap gulita, pintu terbuka dan masuklah. Ayah dan ibu membawa sekantong uang. Saat para pencuri menghitung uangnya, ayah mencoba menghubungi polisi. Tetapi salah satu dari mereka langsung melemparkan teleponnya dan memukulinya. Ucapkan selamat tinggal pada putrimu.
Tolong jangan sakiti dia, sakiti aku saja. Ini benar-benar mengejutkanku karena aku hanya pernah melihat orang lain membungkuk kepada orang tuaku, bukan sebaliknya. Orang yang satu itu mengangkat papan kayu untuk memukulnya, tapi tepat pada waktu itu tas melompat bebas dan menjatuhkan mereka dengan dingin. Polisi tiba segera setelah itu dan menangkap para pencuri. Ibu dan ayah segera bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja sayang? Kami sangat khawatir saat kamu hilang. Dan kami minta maaf membuatmu merasa tidak diinginkan. Kami tidak pernah memiliki uang untuk tumbuh dewasa dan banyak berjuang. Itulah kami ingin kehidupan yang berbeda untukmu. Kami terus bekerja dan berpikir memberikanmu uang sepanjang waktu adalah cara terbaik menunjukkan cinta kami. Tetapi kami salah. Ibu, ayah, yang sangat aku butuhkan dari kalian adalah kehadiran kalian. Itu lebih berharga dari apapun. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, aku melindungi Vi. Aku juga melindungi hewan. Sekarang aku sadar apa yang paling kubutuhkan, selalu jujur pada diriku sendiri, seperti orang bodoh ini. Aku tidak ingin menjadi influencer lagi. Sebaliknya, Tas menginspirasiku untuk menggunakan reputasiku untuk mendirikan organisasi yang merawat hewan terlantar. Adapun mantan sahabatku dan mantan gebetanku, mereka tidak penting lagi bagiku. Karena tahukah kalian, balas dendam termanis adalah menjalani kehidupan yang luar biasa. Di akhir pesta prom, aku bertanya pada Tas tentang pesan itu. Tas, apakah kamu menulis ini? Aku senang kamu bertanya. Aku berlatih berkali-kali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saatnya untuk yang resmi. Aku menyukaimu, Vi. Kamu adalah kera terbaikku. Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan. Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar. Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris, mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat, jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka dan Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main? Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi ini lebih mendesak, jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang hanya untuk membantu sedikit.
Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma. Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat-berkatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila. Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Ya, jangan pedulikan dia. Dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut. Matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Ya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta? Kuterima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada, lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi. Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah, Chloe. Pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya kunikmati ketenangan selagi aku bisa. Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih.
Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekkan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi? Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dia hasilkan. Dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira. Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera. Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak, kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik. Tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya. Tapi aku tak bisa ambil resiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja. Kadang aku juga lip sync. Tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim pesan ke seseorang dengan nama panggilan yang sangat lebay. Tentu saja, dia tak tertarik karena dia sudah kencan dengan orang lain. Oh tidak, aku harus tarik surat keduaku sebelum kupermalukan diriku sendiri. Aku lari ke ruangannya, tapi tak bisa menemukannya dimanapun. Tunggu, apa ini? Ini dia malam besar itu. Aku benar-benar ketakutan. Pierre tersenyum dengan manis padaku dan menggandeng tanganku. Kami berbagi pandangan, kemudian naik ke panggung bersama. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kakiku rasanya mati rasa. Tapi kemudian kulihat Emma berseri-seri kepadaku dari baris depan dan kegelisahanku reda kembali. Dengan cepat kutemukan irama, lalu melakukan lip sync dan menari dengan sempurna. Tapi di tengah lagu, lampu panggung tiba-tiba mati dan sesosok bayangan menuju ke arahku. Cedric? Para penonton berdecak kagum, lalu tepuk tangan kegirangan saat Cedric lanjutkan pertunjukan selanjutnya. Selama waktu istirahat, semua orang pergi ke belakang panggung dan melihat Pierre mencengkram lengan Cedric. Cedric, kau dari mana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Hentikan aktingmu. Kau hanya memperalatku untuk memperkaya dirimu sendiri. Memaksaku melakukan pertunjukan demi pertunjukan dan saat aku sudah kelelahan, kau memaksaku lip sync. Apa yang kau bicarakan? Pertunjukan ini membantumu mendapat dukungan. Memulai di industri ini memang sulit. Hei, aku bahkan meminjami uang untuk dapatkan rumahmu kembali. Maksudmu uang yang kau pakai untuk mengikat kakakku dengan kontrak bodoh ini? Kau paksa Cedric bekerja secara eksklusif denganmu, tampil gratis selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya. Tapi menurut tanda terima untuk setiap pertunjukan, uang yang seharusnya ia terima telah melebihi jumlah hutangnya padamu. Oh, apa-apaan? Kaget sekali? Kini kami punya semua bukti untuk melawanmu. Memangnya kenapa? Toh Cedric sudah menandatanganinya. Kontrak adalah kontrak. Melanggarnya maka kau dikeluarkan dari perusahaan dan dipastikan kau tak akan pernah mendapat pertunjukan lagi. Seluruh keluargamu akan menjadi miskin seperti sebelumnya. Kurasa tidak. Apa yang publik akan katakan kalau dia tahu kau sudah menggodanya selama ini? Lalu saat dia menolakmu, kau memanipulasinya dan memaksanya bekerja terlalu keras? Berapa lama kau tahu? Cukup lama untuk mengungkapmu. Sekarang kau punya 2 pilihan.
1. Batalkan kontrak dalam waktu 24 jam dan bayar kakakku kelebihan uang yang kau eksploitasi darinya. Atau 2. Kami akan beritakan perbuatanmu dan lihat apa kau bisa bertahan di dunia hiburan setelahnya. Aku tak membencimu karena berbuat jahat padaku, tapi kesepakatan ini tak adil. Pierre kelihatan gugup dan marah, kemudian bergegas pergi begitu saja. Aku berpaling ke kakakku yang bodoh dan menyebalkan lalu memberinya pelukan erat. Aku minta maaf salah paham denganmu sebelumnya. Kenapa kau tak cerita ke kami kalau kau pinjam uang untuk dapatkan kembali rumah kita? Aku tahu kau sangat ingin rumah kita kembali. Jadi aku mengikuti kontes itu tapi hadiah uangnya tak cukup. Saat itulah aku minta Pierre. Bodohnya aku, kalau kau tak temukan kontrak dan tanda terima itu, aku masih percaya kebohongannya dan bekerja hingga kelelahan. Jadi kau menerima pesanku? Aku hendak menutup semua koneksi di dunia ini. Tapi hari itu aku merasa sangat gelisah, jadi kubuka ponselku dan melihat pesanmu. Pasti karena telepati saudara kandung. Satu lagi, Emma, kau sungguh membantuku temukan diriku lagi. Bagaimana menurutmu? Mau jadi pacar rapper superstar? Ya, aku mau. Tolong jaga seminimal mungkin hal-hal berbau mesra di depanku. Untungnya aku terselamatkan saat seorang kru panggung memanggil Cedric untuk kembali ke panggung. Kau tahu, tak mudah bagi kami para artis mendapat panggung besar. Sungguh sebesar panggung ini. Selalu ada harga yang harus kami bayar untuk kesuksesan itu. Karenanya aku selamanya berterima kasih pada keluarga dan teman-teman hebatku yang selalu mendukungku. Dan ucapan terima kasih untuk adikku yang jadi inspirasiku untuk lagu ini. Kemudian dia mulai menyanyikan rap puisiku. Iramanya dan puisinya mengalun, benar-benar membuat kerumunan penonton bersemangat. Dia ini seniman lirik yang jenius. Setelah pertunjukan, Cedric menerima sebuah video dari Pierre. Cedric, aku minta maaf karena memanfaatkanmu. Aku sangat menyukaimu dan ingin menjagamu tetap dekat. Akan kubayar hutangku padamu kemudian mengambil cuti dari dunia hiburan. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Phew, semua drama itu begitu besar untuk ditangani seorang introvert sepertiku. Sekarang telah kunikmati waktu sendiri untuk memulihkan diri. Berkat rap Cedric, lusinan penerbit menghubungiku untuk puisiku, termasuk mereka yang sebelumnya menolakku. Astaga, apa aku salah lihat? Surat dari Louis Beaumont sendiri. Aku tak sabar bertemu dengannya langsung. Dan kalian tetaplah mengusahakan mimpimu. Mungkin ada malaikat rahasia sedang dalam perjalanan untuk membawakanmu kesempatan yang luar biasa. Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan, mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%, sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85, sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Aubrey, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir, Bu. Semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja,
Kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos, hanya beberapa piring, bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku, tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus. Bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih Nona muda. Ngomong-ngomong saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam dan terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Aubrey, gips ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis.
Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Louis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Louis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Louis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Louis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Louis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini, saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Louis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir. Bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya.
Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Louis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Louis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga.